Kenapa tabungan saya selalu habis? Kenapa uang saya yang saya simpan terlalu ludes? Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chan dari channel Breakthrough Academy. Jika Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Pernah nggak Anda mengalami satu momen atau mungkin sering ya uang yang Anda simpan ya dalam waktu yang cukup lama kemudian habis begitu saja? Oke, apakah itu anak sakit, apakah itu atap rumah bocor, atau mungkin mesin mobil rusak dan sebagainya. Pernah nggak Anda mengalami hal seperti itu? Atau mungkin Anda pernah nggak? Ya Anda udah kumpulin uang, uangnya ada aja habis gitu ya. Ditipu orang lah, dimanfaatin orang lah, dimakan orang lah gitu ya. Banyak sekali. Nah, saya pernah ngalamin hal ini, oke. Dan kalau Anda baca di buku saya Money Coaching, buku pertama saya banyak membahas topik tentang uang. Nah, di video ini saya khusus membahas tentang tabungan. Oke, tabungan. Nah, pertanyaan saya begini. Siapa di antara Anda yang tabungannya terus bertambah? Komen ya. Oke. Aduh, lebih banyak habis nih, lebih banyak berkurang ya. Yang ada nggak ada isinya. Nah, siapa yang seperti itu boleh komen juga ya. Nah, sekarang begini, ya. Sekarang begini. Ketika Anda nabung, ya, Anda punya tabungan untuk apa? Jawab dengan cepat ya. Ya untuk jaga-jaga lah gitu ya. Uang itu untuk dana darurat ya. Uang itu kalau misalnya terjadi musibah dan sebagainya. Ada yang seperti itu? Wajar kan kalau uangnya habis. Loh, kok begitu? Perhatikan baik-baik kalimat ini kalau saya rangkai ya. Saya punya tabungan, saya nabung supaya untuk dana darurat. Saya nabung supaya untuk dana jaga-jaga. Saya nabung supaya untuk hal-hal yang tidak terduga. Ketika Anda memiliki hal seperti ini di pikiran Anda, tanpa sadar, bawah sadar Anda akan fokus. Oh, berarti ini tunggu waktu nih, akan terjadi sebuah musibah. Waduh, ini tunggu waktu nih, ya, akan mengeluarkan banyak uang. Waduh, ini tunggu waktu bahwa akan uang terpakai begitu saja. Seperti itu. Sehingga fokus dari bawah sadar Anda, energi Anda mengalir ke sesuatu yang ya mungkin Anda nggak sadar bahwa ya apa salahnya kan, memang saya tahunya begitu. Ya untuk jaga-jaga, untuk darurat dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar Anda mengorder itu ke matriks semesta, Anda tanpa sadar request itu ke semesta, dan Anda punya self image ya adalah orang yang sebentar lagi akan mengalami sesuatu hal yang buruk. Sehingga wajar kan, kok tiba-tiba anak sakit aja uang habis ya. Kok tiba-tiba keluar banyak pengeluaran sebagainya. Kenapa? Karena tanpa sadar Anda request, Anda punya perintah tentang hal ini. Sadar nggak? Oke, di buku saya Mind Friend, buku kedua saya banyak bahas tentang hal seperti ini. Kalau Anda pengen ngoprek lebih dalam, masa sih hal sesederhana ini saja bisa mempengaruhi saldo saya? Oke, nah saya yakin waktu Anda lihat video ini, saya yakin Anda pasti sudah tahu tentang personal finance, menyisihkan uang berapa, uang darurat berapa, investasi berapa. Saya yakin Anda pasti sudah tahu. Saya yakin Anda mungkin sudah catat pengeluaran, Anda sudah berhemat dan sebagainya. Saya yakin Anda sudah lakukan itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu berjalan? Apakah itu berfungsi dengan baik? Yes, kemungkinan tidak. Betul ya? Nah, sekarang oke.
gue udah sadar nih sekarang nih. So what should I do? Apa yang perlu saya lakukan? Nah, kalau ditanya, saya pribadi ya kalau ditanya, kamu nabung untuk apa? Saya tidak menjawab untuk jaga-jaga, untuk darurat dan sebagainya. Oke, Anda boleh pilih. Nanti Anda boleh sesuaikan juga mau yang mana. Boleh, ya. Anda boleh sesuaikan juga Anda mau yang mana. Contoh yang pertama, kenapa menabung? Oh ya, untuk meningkatkan kemakmuran. Beda kan? Kenapa menabung? Oh ya, untuk meningkatkan kekayaan. Kenapa menabung? Saya sedang menyemai benih, sedang menabur. Oke, ini yang saya paling suka ya. Karena apa yang saya tabur, benih yang saya simpan, saya sebar, pasti tumbuh. Nggak sekarang, mungkin besok ya. 100 saya sebar, nggak mungkin nggak 100-100-nya tumbuh. Namun 10, 20, 30 kalau dia tumbuh, tetap menghasilkan yang luar biasa. Nah, itu cara saya berpikir, oke, itu frame yang saya pakai sehingga saldo rekening meskipun adalah namanya pengeluarannya hal tidak terduga dan sebagainya, namun uang yang masuk selalu lebih besar, ya, saldonya tetap meningkat. Oke, nah Anda bisa gunakan ini juga untuk bukan hanya tabungan ya, Anda bisa lakukan juga untuk dalam investasi Anda. Namun kita hari ini di video ini bahas sesuatu yang basic. Apa tabungan saya habis terus, oke? Saya berharap mulai ketika Anda mempraktekkan mengganti frame-nya, maka saldo Anda akan mulai meningkat seiring dengan update di software bawah sadar Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan saya tunggu komentar Anda. Terima kasih.